Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan STO, Porsche 911 Turbo S, Nissan GT-R, Nismo. Mereka semua adalah mobil-mobil sport dan supercar yang sangat kencang. Tapi mereka semua memiliki masalah yang sama, yaitu dalamnya sangat sempit, hanya nyaman untuk 2 orang, bahkan ada yang hanya bisa 2 orang, kalaupun bisa 4 orang, di belakangnya sangat sempit. Jadi Anda tidak mungkin membawa seluruh keluarga dengan mobil-mobil ini. Berbeda dengan mobil yang akan saya review, ini adalah mobil yang sangat-sangat kencang, tapi bukan hanya Anda bisa membawa seluruh anggota keluarga, tapi juga bahkan Anda bisa berlibur panjang membawa keluarga dengan mobil ini. Inilah BMW M3 Competition Touring. Sudah hadir di Indonesia. Jadi kenapa saya excited? Karena ini adalah pertama kalinya BMW membuatkan M3 versi Touring Estate Station Wagon untuk dijual ke umum. Oke, memang BMW di generasi E46 pernah membuat versi M3-nya, tapi itu hanya sebagai eksperimental, tidak dijual ke umum. Inilah pertama kalinya BMW secara resmi meluncurkan BMW M3 Touring, M3 Competition Touring yang masuk ke Indonesia ini, dan ini sudah ada di Evans Motor. Wow! Dan di video ini saya akan perlihatkan ke Anda apa saja detail dari mobil yang spesial ini. Yang membedakan antara M3 Competition dan M3 Competition Touring jelas paling signifikan adalah bentuk bodinya. Jadi M3 Competition Touring ini mengambil basis dari BMW seri 3 Touring berkode bodi G21. Kalau yang seri 3 sedan kan G20. Nah, M3 sedan itu kode bodinya G80 dan yang ini G81. Jadi perbedaannya jelas ada di belakang, ini bentuknya estate dan ini jadi keren sekali mobilnya karena sebelum ini rasanya hanya Audi yang menguasai pasar estate kencang dengan Audi RS4 Avant, Audi RS6 Avant, dan BMW itu akhirnya merilis yang seri 3 Touring yang versi M-nya. Dan Anda bisa lihat bentuknya langsung keren sekali, terlihat unik, terlihat ini seperti mobil keluarga, tapi siap dibawa ke trek. Jadi mobil ini Anda bisa lebih mudah dapat izinnya ke istri mestinya, karena kalau ditanya mau beli mobil apa? Kalau beli mobil sport, wah interogasinya bisa lama. Mau beli mobil keluarga, begitu pulang bawa ini. Jadi Anda bisa pagi-pagi nganter anak sekolah, kemudian siangnya nganter istri ke mall, kemudian sambil mereka selesai sekolah dan selesai berbelanja, Anda bisa ke Sentul, Anda bisa ke trek manapun untuk melakukan track day, bersenang-senang dengan mobil ini, dan kemudian Anda bisa jemput mereka lagi balik ke rumah. Mesin yang dipakai M3 Competition Touring ini sama seperti M3 Competition Sedan. 3000 cc, 6 silinder, turbo dengan tenaga mencapai 510 HP dan torsi 650 Nm. Bedanya untuk versi Touring ini tidak ada lagi versi 2-wheel drive, hanya all-wheel drive. Sedangkan kalau BMW M3 atau M4 yang di Indonesia itu kan dimasukkan yang versi rear wheel drive-nya, tapi ini hanya ada all-wheel drive. Dan dengan all-wheel drive artinya startnya, apalagi ini juga mobil ada launch control, itu sangat-sangat cepat. Jadi tenaga dan torsi itu disalurkan ke 4 roda lewat transmisi 8 speed otomatis yang walaupun bukan dual clutch tapi sangat efisien dan efektif menyalurkan tenaga, apalagi ke 4 roda. 0 sampai 100 km per jam diklaim tuntas dalam 3,6 detik, tapi ada
jurnalis di Eropa yang mencoba mobil ini sendiri, dia bisa menyelesaikan 0 sampai 60 mph, artinya 0 sampai 96 km per jam kira-kira dalam 3,3 detik ya. Oke lah, kalau 0-100-nya artinya mungkin sekitar 3,4 sampai 3,5 detik. Luar biasa untuk sebuah mobil yang bisa nganter istri belanja bulanan. Nah, ini juga logonya, ini pakai logo 50 tahun BMW M. Dan jangan tertipu tampangnya yang station wagon, karena bukan hanya 0-100-nya yang cepat, tapi juga top speed-nya. Mobil ini top speed-nya 10 km per jam memang lebih pelan dibandingkan yang M3 sedan, karena mungkin secara aerodinamika dia tidak sebaik yang sedan, tapi tetap bisa mencapai 280 km per jam. Luar biasa performa dari M3 Competition Touring ini. Nah, ini karbon package-nya juga sampai ke bagian depan, dan dia moncongnya atau grillnya dia sama seperti M3 dan M3 Competition. Dia berbeda dibandingkan seri 3 G21, seri 3 Touring. Seri 3 Touring kan grillnya masih yang kecil, tapi ini grillnya sudah yang memanjang sampai ke bawah. Dan oke, mungkin banyak kontroversi ya, tapi kalau Anda lihat sendiri, ini terasa matching dengan mobilnya dan langsung membedakan mobil ini dibandingkan seri yang bukan M. Depan sampai belakang sangat agresif desainnya. Walaupun memiliki penggerak all-wheel drive, tapi pembagian dayanya tetap lebih bias ke belakang. Makanya ban belakang ini lebih besar dan lebih lebar. Dia 20 inci dengan lebar ban 285, aspek rasio 30. Sedangkan di bagian depan ini 275 35 ZR19. Jadi 19 di depan, 20 di belakang. Bahkan mobil ini lewat penyetelan di layar iDrive-nya itu bisa disetel untuk menjadi two-wheel drive mode. Jadi bisa semuanya ke belakang dan Anda bisa melakukan drifting dengan M3 Competition Touring seperti ini. Tapi karena dia sebuah station wagon, jadi daya muat bagasinya lebih besar daripada yang sedan. Ini bisa menampung 500 liter. Dan kalau misalnya Anda masih kurang, ini Anda bisa lipat lagi, dan ini ada tuasnya di sini. Nah, itu Anda bisa lihat sangat lega, dan ini juga bisa Anda lepas partisinya ini. Bisa dilepas seperti ini. Kemudian di sini juga masih ada bagian yang lebarnya ini. Ini juga bisa dilepas, dan Anda mendapatkan ini lebih dari 1.500 liter. Jadi ada fungsinya. Satu, ini bisa mengangkut barang yang banyak. Kedua, kalau ternyata istri Anda masih marah juga, Anda membeli ternyata sebuah mobil keluarga yang ternyata sebuah M3 Competition, dan Anda dikunci dari luar gitu, nggak bisa masuk ke rumah. Nggak masalah, Anda bisa tidur di sini. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan di sedan. Jadi benar-benar kepraktisannya memang seperti mobil estate. Dan lebih istimewa lagi, kalau Anda hanya ingin mengambil barang-barang yang simple dari dalam mobil, Anda bisa buka ini. Jadi dia ada split tailgate, dia bisa hanya kacanya dibuka, dan ini akan memudahkan misalnya Anda parkir di tempat yang sempit, Anda bisa langsung mengambil barang-barang tanpa perlu membuka bagasinya yang besar. Nah, kalau misalnya kedua partisi ini kita pasang lagi, dia bisa, ini tonneau cover di belakang, dia akan membuat barang-barang itu lebih privacy. Tapi kalau misalnya Anda membawa barang-barang yang tinggi, atau Anda membawa binatang peliharaan di bawah, di belakang, nah Anda bisa ini. Di sini ada jaringnya supaya barang-barang itu tidak terlempar ke depan. Jadi benar-benar sebuah mobil yang ideal buat berbelanja, membawa barang, membawa binatang peliharaan, atau berlibur panjang. Di bawah ini tidak ada lagi ban serep, tapi masih ada sedikit kompartemen buat menyimpan barang-barang yang ukurannya kecil.
Nah ini di belakang ini ada diffuser, dan diffusernya ini sudah pakai carbon fiber. Jadi ini yang masuk oleh di Evans Motor ini adalah yang sudah memakai option carbon package. Jadi ada karbon, kemudian nanti di dalam juga kita bisa lihat kursinya juga pakai carbon fiber. Sayangnya bagian atap ini tidak ada option carbon fiber, walaupun BMW M3 dan M4 itu memakai atap serat karbon, tapi untuk yang M3 Touring ini enggak. Jadi secara bobot dia memang agak berat ya, nih mobil hampir 1.900 kg beratnya, tapi ya nggak masalah, tenaganya juga tetap besar sekali. Dan balik lagi ke diffuser, jadi diffuser ini akan merapikan aliran udara sehingga tidak terjadi turbulensi berlebihan dan membuat mobil itu menapak lebih baik, dibantu juga oleh spoilernya ini. Ya itu penting karena mobil ini bisa melaju dekat ke 300 km per jam. Kemudian knalpot ada 4 buah dan ini semua knalpot asli. Dan mobil ini tidak memiliki soft limiter, jadi kita bisa dengar suaranya seperti apa ketika kita rev sampai rev limitnya. Banyak sekali yang bisa diceritakan nih di interiornya, tapi kita nyalain dulu mesinnya. Cold startnya itu suaranya bergemuruh, ngebas, nggak terlalu berisik tapi berwibawa. Dan ini kita bisa lihat kalau lagi dibuka pintunya sama seperti BMW seri 3 ya, jadi dia ada lampu merah berkedip untuk memperingatkan pengendara yang dari belakang. Oke, sekarang mulai kita dengarkan. Ada brutuk tuk tuk tuk. Nah ini karena dia masih agak dingin, jadi ini masih dibatasi, tapi semakin panas mesinnya batasnya itu semakin ke atas. Kita tunggu aja sampai dia udah normal dan bisa kita gas sampai limit. Jadi benar-benar dia tidak ada soft limiter yang tidak bisa diubah. Dia hanya membatasi supaya kita tidak melakukan gas yang berlebihan di saat mesin masih dingin. Dan lama-lama dia akan makin tinggi limitnya. Nah ini makin naik. Oke, sekarang limitnya sudah bisa di 7.500, normalnya limit mobil ini. Ini karena turbo ya, jadi suaranya itu nggak terlalu yang menggelegar gitu, tapi minimal kita bisa ngegas lah. Ngebasnya itu loh enak banget. Kita nanti balik lagi ke depan, tapi sekarang kita lihat dulu bagian belakangnya. Nah, seperti tadi saya bilang, dia akan menggunakan carbon carbon package ya. Jadi termasuk carbon seatnya. Ini dari belakang kelihatannya keren banget ini carbon seatnya ini, dan dia ada keuntungan lain, legroomnya jadi lebih lega karena dia lebih tipis dibandingkan yang sport seat. Nah, ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat di bawah juga masih ada space buat kaki, dan ini juga masih memadai. Dan berbeda dengan yang sedan, yang touring ini memiliki headroom yang lebih lega karena dia tidak melandai. Dia melandainya baru di belakang, jadi lebih comfort dibandingkan yang sedan. Support ke pahanya juga baik. Kemudian di belakang ada 2 buah USB-C slot. Kemudian ada ventilasi AC dan ada AC triple zone ya. Jadi dia ada 1 zone di belakang, Anda bisa atur untuk suhu bagian belakang ini. Kemudian Anda juga tetap bisa relax dengan armrest. Tapi ini sih seru ya. Di bagian belakang aja tuh ngelihat carbon seatnya ini sangat-sangat keren. Ini option yang nggak murah juga carbon package ini. Dan sekarang kita akan coba duduki carbon seat ini. Oh ya, ini di sini juga ada slot ini buat yang jaring tadi ya. Jadi jaring tadi itu juga bisa
diletakkan atau disangkutkan ke bagian depan ini. Oke, sekarang kita ke depan. Tadi saya udah duduk sih di sini. Nggak segampang sport seat biasa masuknya, tapi begitu udah di dalam, oh, ini nyaman sekali. Nyalain dulu deh. Dan ini, walaupun dia ini kursi yang paling sporty, tapi ternyata dia masih pengaturannya elektrik, bisa naik, bisa turun, maju, mundur, kemudian recliningnya juga semua full elektrik. Tapi untuk pengaturan setirnya dia masih belum elektrik, dia masih manual, dan dia bisa tilt serta teleskopik, serta posisi berkendaranya sangat-sangat ergonomis dan Anda bisa duduk rendah sekali, benar-benar seperti mobil sport. Nah, Anda juga bisa lihat di sini ada sejumlah carbon fiber detail dari mulai konsol tengah, kemudian di setirnya ini juga sudah carbon fiber, bahkan sampai pedal shiftnya ini juga sudah carbon fiber. Sama seperti BMW M lainnya, dia ada tombol M1 dan M2. Jadi M1 dan M2 ini adalah tombol yang bisa diprogram oleh kita mau seperti apa setelan mobilnya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Di sini ada engine, sasis, steering, brake, dan penggerak all-wheel drive-nya ini bisa di-setel semua, dan ada M1 configuration-nya. Anda bisa setel mau seperti apa, engine, transmission, sasis, steering, brake, di SC-nya ada banyak, ada MX drive-nya, ada M traction control-nya, dan ini Anda bisa setel berbeda di tiap mode. Dan M1, M2 ini adalah shortcut-nya. Nah, kemudian kalau misalnya di SC-nya kita off, dia langsung ada peringatan karena ini tenaganya sangat dahsyat. Dan kemudian Anda bisa mengatur MX drive-nya. Jadi X drive itu yang all-wheel drive-nya, ini all-wheel drive untuk M. Dia bisa diatur antara 4-wheel drive atau 4-wheel drive sport. Sebenarnya ini all-wheel drive ya. Yang sport itu lebih bias lagi ke belakang, atau 100% ke belakang lewat mode 2-wheel drive. Nah, di 2-wheel drive ini Anda juga bisa setel traction control-nya mau seperti apa. Mau 10, 9, 8, 7, 6, 5 sampai off. Kalau Anda benar-benar pengen drifting, Anda bisa off. Atau kalau Anda pengen nggak terlalu parah gitu ya, jadi sampai derajat tertentu itu diselamatkan oleh mobil, Anda bisa setel traction controlnya. Soundnya juga bisa Anda atur, start stopnya semua bisa Anda atur, dan semua tinggal, kalau misalnya Anda sudah oke dengan settingannya, Anda tinggal pencet M2 yang lama dan dia akan masuk ke memori dari mobil ini. M3 Touring ini juga kan keluarnya belakangan dibandingkan M3 Sedan, jadi dia sudah yang facelift dan dia sudah memakai curve display seperti ini. Jadi displaynya besar dan sangat intuitif untuk digunakan, serta ya bedanya dengan seri 3 Touring biasa, dia ada mode M-nya di layar ini yang Anda bisa setel semuanya. Dan dia juga ada drift analyzer-nya juga. Ini saya harus cari dulu. Dia kayaknya ada di sini. Ini ada M lap timer, ada M drift analyzer. Jadi ketika Anda drift, dia bisa menilai sebagus apa drift Anda. Ini juga ada di M3 Competition biasa, tapi rasanya seru juga ya. Drifting pakai mobil keluarga seperti Estate ini. Cruise control dia sudah menggunakan tipe yang adaptive cruise control, dan dia juga sudah ada assisted driving mode-nya. Jadi Anda bisa melepas setir selama beberapa detik dan mobil bisa berjalan sendiri di antara dua garis lajur jalan. Audionya sudah memakai Harman Kardon, dan ini yang dimasukkan oleh Evans ini adalah carbon seat dengan paduan warna putih dan hitam. Sebenarnya nggak putih-putih banget sih ya, abu-abu sangat muda gitu ya, tapi ini keren sekali. Dan ini ada logo M3-nya di joknya. Ini beneran deh, ini nyaman sekali dan rasanya tuh pas sekali di badan Anda. Apalagi ini di sini di tengah ini ada tonjolannya, jadi benar-benar di antara kaki itu seperti ada yang menahan juga.
Dan lebih istimewanya lagi, walaupun ini jok yang paling sporty, tapi ini bagian sampingnya ini bisa diketatkan atau dilonggarkan. Jadi ini juga elektrik nih. Jadi kalau Anda bertubuh tidak terlalu besar, Anda bisa ketatkan supaya pas sekali di badan Anda. Oh, rasanya benar-benar dipeluk oleh kursinya. Yang lainnya sama seperti M3. Di sini shifternya juga ada shifter yang model M. Jadi kalau mau maju itu ke kanan, kalau mau mundur tuh ke depan kiri. Kemudian di sini juga ada setelan untuk keganasan dari transmisinya. Jadi walaupun transmisinya bukan dual clutch, tapi dia sudah bisa cukup agresif, responsif, dan ganas ketika Anda masukkan ke settingan yang paling garangnya. Start stop engine juga sudah merah. Kemudian di sini M mode. Jadi Anda ketika masuk ke M mode, Anda bisa pilih road, sport, atau track. Ketika Anda pilih ke track, semua fitur radar dan semua fitur assist itu akan otomatis dimatikan. Keren banget mobil ini. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan head-up display. Jadi ada head-up display di sini dan seolah-olah Anda itu melihat panel instrumen tuh ada di depan sini, dan itu sangat membantu ketika Anda melakukan pengendaraan yang agresif, apalagi di track itu Anda bisa melihat semua data penting tanpa melepaskan pandangan ke jalan. Ini kembali lagi keluar. M3 Touring ini memang bodinya juga berbeda dibandingkan seri 3 Touring. Anda bisa lihat dia lebih lebar bagian depannya, kemudian ini juga lebih lebar bodinya bahkan sampai ke pintu, dan benar-benar ini garisnya itu sporty tapi elegan. Dan ini bumper yang nongol, ini yang khas ada di M3, ini juga ada di M3 Touring ini. Dan entah kenapa saya melihat dengan lebarnya bodi dan bumpernya yang menonjol itu pas banget dengan konfigurasi body estate seperti ini. Well, ini adalah BMW seri 3 paling menggoda karena dia memadukan semua yang terbaik dari seri 3. Seri 3 Touring itu lebih eksklusif dari sedan, kemudian M3 adalah top of the line-nya, dan akhirnya setelah 7 generasi seri 3 dan 6 generasi BMW M3, akhirnya muncul BMW M3 Competition Touring. Dan sekarang sebentar lagi mungkin Anda akan bisa lihat ini di jalan-jalan di Indonesia. Nggak sabar rasanya ngelihat mobil ini jalan di jalanan kita. Dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa hubungi Evans Motor, Anda bisa DM di sini. Jadi begitu aja first impression saya ke mobil yang istimewa ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Evans Motor, ada di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.